Oke teman-teman semuanya, kembali lagi dalam acara The 5 Show. Oke nih, tadi kita udah membahas tentang cerita Nuke, tentang cerita pengamen yang muda banget. Udah Ya belia kan? ya. Tadi kan aku janjiin nih, ada lagi kisah pengamen yang senior banget. Tapi nih, mendengar kabar informasi burung sana sini burung apa? Burung hantu. Ya Allah, burung sayang hantu. sekali ya. Tapi benar gak sih kayak ala-ala tuh kayak katanya sih salah satu co-host 5 Show itu juga pernah katanya merasakan gimana mengamen di jalanan itu. Benar gak sih Miss Wanti? Nah, itu loh ceritanya begini ya. Gimana Waktu itu tuh? ada teman, kan pas lagi zaman pandemi pertama tuh kan kita orang lagi sangat-sangat perekonomiannya sangat terganggu ya. Benar. Dan aku tuh iseng jenuh di rumah gitu. Terus aku sama satu teman aku diajak yuk jalan yuk mau nggak gitu. Wah ada iseng-isengnya aku ikut jalan gitu. Gimana sih rasanya hidup di jalanan yang bener-bener hidupnya keras banget. Wah. Ya banyak sih pengalamannya gitu, butuh perjuangan yang sangat keras. Berarti perjuangannya harus kuat banget. Betul Ya. Dan yang terpenting harus kuat kaki, bener gak sih? Itu yang pertama. Karena katanya itu jalannya berpuluh-puluh Ih, kilo. lebih dari itu. Oh iya. Kemudian nih kan Wanti itu pertama kali jalan. Hah. Apa sih yang dirasain gitu ketika pertama kali jalan itu gimana? Aduh, rasanya? badan kayak pengen hancur remuk ya. Gak dirasain lagi deh, kayak udah baal gitu tuh kaki itu ya. Tapi aku hebat semangat teman-teman yang pada di jalanan tuh tidak ada sama sekali mengeluhnya. Wow, luar biasa sekali ya. Kita berikan apresiasi buat teman-teman semuanya, ya kan. Intinya tetap semangat, Tuh, kesehatan betul. dijaga, Iya, ya kan. harus, benar. Pokoknya kemana-mana pakai masker, ya kan. Pokoknya tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Nah ini seperti janji aku nih, Ya, seperti janji aku nih Steph. teman-teman, ya kan. Aku, ya kan, akan mengundang salah satu pengamen, ya kan. Ini udah senior banget senior, ya kan. Beliau itu udah berusia 60 tahun, teman-teman. Jadi seperti itu, ya kan. Nama beliau itu adalah biasa disapa Mak Lina. Mak Iya Lina. kan? Jadi mari langsung kita panggilkan. Ini dia Mak Lina. Ya kan? Hai, apa kabar Halo, semua? Mak. Ya Allah, Ya keren Allah, banget, cantik Akhirnya banget bisa ya. nyanyi. Tetap cantik sih Iya. ya. Silakan duduk, Mak. Duduk, Mak. Duduk, Mak. Duduk. Apa kabar semuanya sehat? Baik, Mak. Alhamdulillah, Mak. Aku pangling loh. Bukan lagi. Masa? Iya, tadi aku pikir Saja. aku undang Mak Lina. Kok yang datang Evi Sukai? Iya. Juga sama. Tadi di Bestech, aku lihat ada Umi Elpi nih. Tersanjung banget. Ya, Baru. oke nih ya kan. Nah, ini kita akan mengulik kasus tentang Mak Lina. Nah, jadi ini netizen ya kan. Nah, Mak Lina ini adalah seorang waria juga ya Maya, Yoi. yang berprofesi sebagai pengamen. Sekarang kita akan mengulik kisahnya, kisah Mak Lina seperti apa nih Maya. Ma, sebelumnya apa Kabar kabar? baik. Baik, Alhamdulillah, Sehat. Alhamdulillah. Tapi ini benar nggak sih Mas, sekarang umurnya tuh udah berapa sebenarnya? Saya lahir tahun tanggal 19 Mei 60 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sekarang usia saya udah 60 lebih deh, kan 19 Mei. Ya, jadi kan udah lewat kan. Iya. Bener-bener. Alhamdulillah dikasih bonus sama Allah kan. Alhamdulillah ya. Tapi nggak kelihatan ya. Tapi kayak masih fresh, Fresh ya kan? banget loh. Kenapa berondong no? Ya, tenang ya, ala-ala ya. Salah tetangga. Salah rumput tetangga, tetap kerumput Mak Lina. Iya Kalau kan? itu makanannya apa? Mm-mm. Marina kan berondong. Itu makanannya apa? Bapak-bapak. Ya Allah, ngeri ya. Pantesan tuh berat ya. Iya, benar. benar. Ya. Serem juga. Mak, ini bisa nggak sih diceritain awal mula Mak itu, kan Mak tadi dari Pontianak nih, Iya. ke Jakarta itu gimana ceritanya Mak? Saya tahun 82 mulai ke Jakarta. Saya mulai
dulu saya terjun jadi waria mulai dari kelas 1 SMP udah mulai terjun, yaitu Mejeng. Mejeng di Pontianak, di perbatasan Malaysia, Singkawang, Sabah, semua udah saya jelajahi Kalimantan Barat. Kemudian ya karena kita libatkan dulu tergoda sama laki-laki, akhirnya putus dengan laki-laki, kecewa lari ke Jakarta tahun 82. Mulai 82 lah saya tinggal di daerah Pasar Ikan, Sunda Kelapa, sampai sekarang di Jakarta. Selama saya di Jakarta baru 4 kali pulang, dan saya juga pernah ke Papua, kerja di kafe di Papua, daerah kami Timika. Selama 3 tahun di Papua. Alhamdulillah sih saya bisa pulang kampung, tapi karena kita kerja di situ kan kita tidak sebebas, karena kita kan nama waria kan inginnya bebas. Betul. Akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta, saya terjun ke dunia malam biasa seperti anak-anak mangkal. Tapi karena tergoda juga dengan kalau mangkal terus-terusan satu penyakit. Kedua, kata orang kita kena angin malam, akhirnya saya ikut ngamen. Alhamdulillah sih ngamen, badan saya agak fit gitu ya, sehat, kata orang nggak kena angin malam. Kita keluar ngamen jam 2, pulang jam 8, jam 9. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ibaratnya sudah banyak banget hal yang dirasain sama Maklina ini ya. Asam, ibaratnya itu apa sih? Asam, asin, manis gitu ya. Semua udah dirasain. Sugus sekali. Sugus. Nano. Oh iya benar ya, benar sekali. Mak, ini terakhir ngamen kapan sih, Mak? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Ini saya dapat informasi katanya Mak juga sekarang dalam keadaan sakit. Iya, saya sekarang dalam keadaan kurang sehat, tapi alhamdulillah sih karena banyak juga dukungan dari teman-teman, terutama sekali juga Mak Atta kadang-kadang ngirimin saya makanan, alhamdulillah sih ya. Jadi ada juga teman kita Indra sering jenguk saya gitu. Ya teman-teman sekitar kosan kita sering baik-baik sih, jadi ada pengertian gitu. Saya pernah dengar tuh yang mata itu ya. Iya. Kalau nggak salah Bu Pandan ya. Iya, itu Mak Atta Ibu Pandan yang kemarin kalau nggak salah di episode 2 yang pengusaha itu, yang pengusaha salon. Iya. Bolu Mama Pandan. Iya. Nah, itu juga. Bisa itu. nari juga itu Iya. ya. Aduh itu ya, modelan sekali Bu Pandan itu loh. Nah, jadi itu kan Mak ngamen gitu ya kan. Nah, itu kemudian untuk penghasilan sendiri itu seperti apa, Mak? Kalau kita pengamen, kita nggak bisa mengatakan penghasilan itu berapa, karena tergantung situasi cuaca. Kedua, situasi keuangan orang. Kan kadang-kadang kita ngamen jauh-jauh orang nutup pintu ngelihat kita. Ya kadang-kadang kita bilang ya enggak apa-apa, kan kadang-kadang cuman kesel juga kita. Tapi ya nama resiko kita pengamen, mau diapain lagi kan. Tapi kalau saya ngamen mah nggak pernah sendiri, saya dengan teman, karena saya kan udah usia lanjut, takutnya saya ada apa-apa kan di jalan gitu. Tapi pernah nggak sih kayak Mak tuh lagi jalan gitu, kemudian kayak mungkin sekarang Mak aku mau nanya, sekarang lagi ada penyakit apa Maknya sendiri? Saya mah asam urat dengan lambung. Asam urat dengan lambung Iya. gitu. Mungkin lagi jalan itu pernah nggak sih kayak kumat gitu penyakitnya? Kalau jalan belum pernah kumat. Belum pernah kumat, tapi aman sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ini Mak kan ngekos sendiri. Iya. Tuh kalau misalnya Mak lagi sakit seperti itu, ada nggak sih yang Teman-teman yang di samping kosan itu yang sering kadang-kadang datang, kayak anak-anak saya seperti Audi, seperti apa dia, Mbak Victor, itulah yang kadang-kadang ngerawat saya gitu. Ngebantu. Masih ada Iya. teman-teman yang di bawah naungan Maklina ya. Tuh. Tapi sekarang nih Mak udah di Jakarta nih. Tapi keluarga masih di Pontianak. Masih. Pernah nggak sih kayak udah berapa lama nggak pulang di Pontianak sekarang? Saya terakhir dari Papua, pulang dari Papua tahun 2015. Terakhir saya pulang ke Kalimantan 2015. 2015, sekarang 2020 berarti 5 Iya, tahun. Mak belum balik lagi ke sana. Ada nggak sih kayak pernah rasa kangen dengan keluarga gitu? Kangen ada, tapi karena saya sih mah sebenarnya saya mah udah resmi sih di Kalimantan dari dulu, saya udah resmi jadi waria. Karena sifat ke orang Kalimantan itu mereka direstui jadi waria, asal satu jangan berurusan yang enggak yang enggak baik gitu, enggak apa-apa. Jadi kalau saya mau pulang pakai perempuan tuh nggak apa-apa, pakai laki-laki nggak apa-apa. Cuma kan kita kalau pulang tanpa bawa uang kan kita malu. Katanya Jakarta kita kerja. Orang keluarga saya kan di Jakarta tahunya saya kerja salon. Oh berarti keluarga di Pontianak
tahu Ma itu di sini kerja di salon, Salon. tapi nggak tahu kalau Ma ngamen. nggak tahu ngamen Mejeng juga. Kalau Mejeng mereka udah tahu dari dulu, dari saya masih di Kalimantan. Tahu saya sering mangkal malam gitu. Mm-mm. Tapi kalau sekarang nih Mak, nah dengan penyakit yang tadi asam urat gitu kan, dengan tadi penyakit yang asam lambung Iya. gitu, pernah nggak sih kayak ngerasa sedih gitu, lagi sakit-sakit gini, Jauh dari ibaratnya keluarga. usia sudah seperti Iya. ini, jauh dari keluarga, pernah nggak? Memang kalau sedih itu pasti ada ya, namun kita kan manusia itu pasti ada rasa sedih kan, pengen kumpul kan keluarga. Apalagi kan saya kan dari kecil kan nggak pernah kenal perempuan kan, belum pernah punya istri kan, belum pernah pacaran dengan perempuan. Jadi kayaknya kalau nggak ada keluarga di samping kita itu memang sedih. Tapi karena kita baik dengan teman-teman, alhamdulillah teman-teman pada bantu kita semua kan. Karena kita ibaratkan kita pasrah aja kepada Allah. Dimanapun kita berada, kalau kita mau meninggal ya disitulah kita. Nah, gitu ada ya. Ini takut akan kematian ya Pak ya. Cuman saya takut karena amal ibadah saya belum kuat aja, maka saya takut di situ. Kalau yang lain saya nggak takut mati. Jadi seperti itu ya Maya. Nah kemudian nih Mak, ada nggak sih harapan Mak Lina sendiri gitu? Kalau harapan tuh ada ya, saya memang pengen kalau punya uang, saya pengen buka usaha kecil-kecilan seperti bibatkan dagang apa aja gitu. Yang penting bisa untuk kehidupan saya di masa akan datang gitu kan. Untuk ya mana tahu saya sakit, oh uang itu bisa untuk kegunaan saya gitu aja sih. Saya nggak pengen muluk-muluk jadi orang kaya. Pokoknya untuk pegangan saya sakit aja gitu kerja gitu. Oke nih Mak, nih ada informasi lagi nih dari tim, katanya Mak juga lagi terlilit hutang. Iya, gitu. memang utang saya ada 1.500.000 waktu itu. Saya utang waktu tinggal di Jelambar. Waktu itu saya memang karena situasi saya lagi sulit benar, karena kekurangan uang, karena saya Mejeng waktu itu sering razia, sering apa. Jadi maka saya berutang dengan orang, pinjam dengan rentenir, akhirnya berbunga-bunga, akhirnya pinjam 1 juta air sampai 1.500.000 jadi sama bunganya. Bang sampai sekarang? Ya, sekarang saya hanya bayar, kadang-kadang saya cicil aja, kadang ada 150 gitu, saya cicil. Tapi sekarang masih bersisa Pak, dari utang itu masih bersisa. Ya nama berbunga ya tetap Ya, ya. namanya uang itu kan uang riba ya Pak. Iya. Seperti itu ya. Mak kemudian nih, biasanya kadang kumat, kadang sakit gitu kan. Itu kan namanya kayak Mak bilang tadi, kita ngamen. Iya. Kan penghasilan nggak menentu. Iya. Biasanya untuk kayak beli obat gitu seperti apa Mas? Saya mah kalau obat mah cukup dengan obat-obat biasa aja, obat seperti jamu gitu, jamu asam urat itu aja saya minum. Kalau minum itu saya anteng badan saya enak. Iya. Benar. Nah kemudian ini mah kan ibaratnya Mak, dia senior gitu ya kan, gitu ada nggak sih? Senior dong. Bener, udah banyak banget Banyak pengalamannya gitu ya Maya. Ada nggak sih Mak harapan-harapan untuk para mungkin para teman-teman yang di bawahnya emak gini, harapannya apa untuk mereka semua gitu? Oh ya, untuk adik-adik saya harapkan kalau jadi waria itu benar-benar lah fokus cari uang selagi masih bisa, selagi masih muda, jangan seperti saya lagi muda uangnya dihambur-hamburkan, dipoyak-poyakan, udah tua begini jadi penyesalan. Jadi lebih baik selagi muda itu benar-benar lah cari uang dan kumpulkanlah uang kamu, jadi nggak jadi menyesal seumur hidup. Itu aja. Seperti itu. Jadi pesan untuk teman-teman semuanya yang baru-baru, fokus ya Maya, Iya. cari duitnya gitu ya kan. Dikumpulin, jangan dihambur-hamburin ya Maya. Iya. Karena kan kalau kata orang tuh, kalau kita menghabiskan itu gampang sekali Iya. ya kan, beli ini tuh habis, tapi kita mencarinya ini seperak 2 perak itu kita perjuangannya itu luar biasa ya Maya. Harus jalan berpuluh-puluh kilo gitu mencari jalan ya Maya. Gitu luar biasa sekali perjuangan Malina gitu. Nah untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada kerendahan hati ya Maya ingin membantu Malina ya Maya, bisa langsung teman-teman untuk melihat nomor rekening di bawah ini. Mungkin dari situ teman-teman ada keringan tangan untuk membantu Malina gitu ya gitu. Sedikit lebihnya rezekinya benar. teman-teman bisa untuk membantu Mak Lina. Oke seperti itu. Oke teman-teman semuanya, ya kan berakhir juga ya kan, nggak terasa. Sebenarnya banget ya, Sebenarnya kita lama. pengen mengulik lagi nih Iya. Mas, cuma waktu. Aduh. Ya, gitu intinya Malina sehat selalu Mas, Amin. ya kan, dijaga selalu Sama-sama kesehatannya. doakan semuanya. Benar banget.
terima kasih juga udah mau main ke studio Ya, kita studio. gitu Ya, ya. sama-sama. Gitu. Terima kasih untuk produsernya, untuk studio di Amin. sini, Amin. untuk Mas Sejahtera yang ganteng. Amin. Sampai ketemu lagi ya, Iya, mudah-mudahan sehat kalau semua ya. ada. Benar. Amin. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton acara 5 Show episode kali ini. Jangan lupa like, komen, share ke seluruh media kalian. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Di Apollo zaman dulu. Terus di Monas tuh di ujung ada Airquick yang diskotiknya bisa kayak goyang gitu.